Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Hidayat dari Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat game tic-tac-toe menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan aplikasi IntelliJ. Kita masuk ke IntelliJ-nya, new project. Oke, kita klik next. Kita centang next lagi. Lalu kita namai project name-nya TSPBO atau sesuai kebutuhan. Basepacknya kita namai tic-tac-toe. Oke, klik finish. Di sini kita akan menambahkan sebuah kelas baru ya. Oke, ini kita atur dulu ya. Klik src-nya pada basepack tic-tac-toe, klik kanan, kita pilih new. Nah, Java class ini kita klik aja. Oke, kita namai kelasnya jadi tic-tac-toe. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita ke kelas mainnya. Di sini kita ketik tic-tac-toe spasi tic-tac-toe huruf kecil semua sama dengan new tic-tac-toe. Lalu kita kembali ke menu, ke kelas tic-tac-toe. Di sini kita akan mengimpor java.util. Oke, lalu impor java.awt, lalu java awt.event, enter lagi, impor java x.swing. Oke, nah pada kelas tic-tac-toe kita akan menerapkan action listener interface. Kita tulis implement action listener. Nah, lalu kita buat metode tic-tac-toe-nya ya, tic-tac-toe buka kurung. Oke, lalu buat lagi metode public void action performance. Oke, kita ketik lagi dalam kurungnya ini action event. Oke, kita perbaiki lagi nih, push ya, spasinya E. Oke, lalu buat lagi, kita membuat metode giliran untuk menentukan giliran pertama dari permainan ini. Oke, kita ketikkan public void giliran. Oke, selanjutnya kita buat public void check untuk mengecek apakah ada player yang memenangkan permainan atau tidak. Selanjutnya kita buat metode untuk pemenangnya, public void xwin. Oke, kita tambahkan integer a, b, integer b, integer c. Oke, selanjutnya kita kopas untuk membuat yang owin-nya ya, kita pastekan. Oke, ganti x nya menjadi o. Oke, itu beberapa metode yang kita perlukan
Nah, lalu kita masuk ke public class-nya. Kita akan menambahkan beberapa parameter. Pertama kita buat random, namanya random sama dengan new random. Oke. Setelah itu kita buat jframe. Kita namai frame sama dengan new jframe. Kita buat title panelnya ya, jpanel, namanya title panel. Underscore-nya kita buang aja nih, title panel langsung aja, sama dengan new jpanel. Oke. Kita buat untuk panel tombolnya jpanel, kita namai button panel sama dengan new jpanel. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu kita buat labelnya untuk memunculkan pesan singkat. Tulis jlabel, kita namai text field sama dengan new jlabel. Oke. Kemudian tambahkan, kita memerlukan tombol 9 tombol. Jadi kita menggunakan array untuk mendeklarasikannya. Kita ketik ya, j button, kita namai button sama dengan new j button. Oh iya, saya lupa, ini kita tambahkan kurung besar ya, karena kita menggunakan array untuk tombolnya. Kita isikan 9. Ya, ini kurungnya kurung besar semua ini. 9, oke. Kita buat deklarasi untuk giliran pemainnya. Di sini kita gunakan variabel boolean ya. Titik boolean, kita namai giliran. Apa saja, kita namai pemain 1. Nah, di sini akan pemain ini akan bernilai true jika player 1 yang bermain, dan sebaliknya bernilai false jika player 2 yang bermain. Oke, kita masuk ke metode tic-tac-toe. Sekarang kita buat frame-nya. Kita ketik frame dot set default close operation. Nah, jframe dot exit on close. Ya. Lalu kita atur ukuran frame-nya ya. Ketik frame dot set size, kita atur jadi 700 kali 700. Oke. Selanjutnya ketik frame dot get content pen. Kemudian kita setting backgroundnya, ya salah nih, dot set background, kita isi new color, kita beri warna 50, 50 dan 50. Oke, selanjutnya kita atur layoutnya. Kita ketik frame dot set layout new border layout. Oke, kita atur visibility-nya. Ketik frame dot set visible, kita isi
true. Oke, selanjutnya masuk ke text fieldnya ya. Kita akan mengatur warna backgroundnya terlebih dahulu. Ketik text field dot set background new color kita isi 25 dan 25. Lalu atur untuk warna teksnya. Ketik text field dot set foreground new color 25 255,0. Lalu kita atur fontnya. Ketik text field dot set font, kita pilih new font. Kita font ini namanya MV Bolly. Salah. Kita pakaiin free. Oke. Lalu masuk font. Ketik font. Pertama kita buat sebuah bold agar teksnya ini jadi tebal. Nah, kita beri ukurannya jadi 75. Oke, kita atur horizontal alignment-nya dengan ketik text field set horizontal alignment J label dot center. Oke. Lalu kita masukkan teks yang akan ditampilkan. Ketik text field dot set text. Nah, karena ini game tic-tac-toe, kita namai tic-tac-toe ya. Tic-tac-toe. Oke. Lalu kita atur opacity-nya menjadi true. Text field dot set opaque jadi true. Ya, selanjutnya kita atur title panelnya. Oke, kita ketik title panel dot set layout new border layout. Lalu title panel set font kita isi 0, selanjutnya 0,8 700 100. Oke, kita selanjutnya akan memasukkan text field ke dalam title panel, dan title panel ini kita masukkan ke dalam frame. Jadi kita perlu ketik title panel .add text field, lalu frame .add title panel, koma, kita atur langsung ya agar si title panel ini berada di atas. Title panel, koma, border layout ya, border layout dot north. Oke, ini ada yang salah sepertinya. Listener ini sudah benar. Oke, kita atur warna teksnya. Ini kita ketikkan text field dot set foreground. Banyak ini ya, aduh. Kita cek action
listener on nya ini kelebihan. Oke, ini masih ada yang merah. Di sini benar. Di sini kita periksa lagi ya. Oke, di atas sudah benar semua. Kita ke bawah. Oke. Oh, ini di sini. Kita ubah menjadi action performance. Ya, tadi salah, bukan performance tapi performance. Oke. Ya, ini udah semua ya. Kita running coba. Oke, di gini tampilan kita dapat ini. Kita close. Kita pindahkan ke samping aja. Iya, ini kita ganti jadi 10. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tombolnya ya. Oke, berarti setelah title panel kita tambahkan button panelnya ya. Ketik button panel dot set layout new border layout. Oh, salah. Kita di sini menggunakan new grid-nya. Grid layout. Kita atur menjadi 3,3. Oke, selanjutnya button panel set background-nya. Kita beri warna 150 dari 150. Oke, kita akan membuat perulangan untuk memunculkan semua tombolnya ya. Kita ketik for integer i sama dengan 0, i kurang dari 9, i plus. Lalu kita ketik button pada indeks i sama dengan new j button. Oke, lalu button panel pada i dot set salah, kita ulang lagi ya. Button panel dot add button pada indeks i, lalu atur fontnya, ketik button pada indeks i, set font, new font, kita pilih fontnya MV Bolly, lalu font dot bold agar tulisannya jadi tebal. Ukurannya
120. Oke, lalu kita atur button index i, set focusable, kita isi false. Lalu terakhir kita tambahkan action listener pada semua buttonnya. Ketik button index i dot add action listener, kita isi this. Oke, lalu kita masukkan button panel ini ke dalam frame-nya. Nah, frame ini kita ketik frame dot add dalam kurung button panel. Oke, kita run. Ya, kita run dulu ya. Oke, nah ini tampilannya. Bisa diklik, tapi belum keluar hurufnya. Oke, kita close. Selanjutnya kita masuk ke metode giliran. Di sini kita tentukan siapa yang mendapat giliran pertama secara acak. Langsung saja kita ketik if random dot next integer, kita beri nilai 2 sama dengan 0. Nah, di sini jika sama dengan 0, maka pemain 1 sama dengan true. Lalu kita atur text fieldnya menjadi extern. Ketik text field dot set text. Sini kita ganti jadi extern. Oke. Lalu kita buat untuk yang player 2-nya ya. Else kita copy saja dari yang pertama tadi. Kita ubah nilainya jadi false. Lalu yang X diganti O. Oke, lanjut kita run. Selanjutnya kita atur agar text fieldnya itu bisa berubah. Kita ketik try trade sleep, kita atur menjadi 2000 milisecond atau 2 detik. Catch dalam kurung interrupted exception ya, kita hapus dulu masih lalu ketik titik print stack trace. Oke, oh ini sepertinya masih ada yang salah, kita lihat dulu ya. Oh, sini, oh iya, ini S nya coba kita ganti, masih salah ya. Oh iya ya, ini titik thread dot sleep.
Kita hapus saja yang belakangnya. Kita tambahkan 2000 milisecond. Oke. Kita run. Ya, ini masih belum berubah. Sepertinya masih ada yang kurang di atas. Kita cek dulu. Ini sudah. Ini ini kita lupa memanggil metodenya ya. Ketik giliran. Oke. Kita run ulang teksturnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode action performance. Kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan semua, membuat tombol menjadi bisa diklik sebanyak 9 kali. Kita ketik for integer i sama dengan 0, i nya kurang dari 9, i plus plus. Tulis lagi for dot get source sama dengan ini salah, button i lalu if pemain 1. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Kita ketik if lagi, if button i dot get text ya, sama dengan mendapat sebuah teks, lalu buttons i set foregroundnya new color diganti jadi 255000 ya 00 ya. Oke. Lalu kita atur teksnya, button i dot set text jadi X besar. Lalu kita ganti giliran pemainnya, pemain 1 sama dengan false. Ubah text fieldnya menjadi turn text field dot set text turn. Oke. Selanjutnya kita tambahkan fungsi check. Untuk pemain selanjutnya kita kopas saja ya. Kita beri else. Oke, lalu kita ganti warnanya. Ini 255 jadi 0. Ini ganti 255. Oke, X jadi O, false nya jadi true, O nya ini jadi X. Oke. Oke. Oh, ini sebenarnya ada yang salah ya. Oh iya, ini ada yang salah. Coba kita cek dulu ya. Ini. Oh iya, ini for-nya diganti if. Ya, oke. Kita bisa run ya.
Oke, auto kita isi dulu semua. Bisa klik ini. Oke, kita ulang sekali lagi. Oke, kita isi sembarang saja. Ini klik ini. Oke, kita akan membuat kondisi kemenangan di sini. Yang pertama untuk baris atas, tengah, dan bawah. Untuk kolom kiri, tengah, kanan, dan untuk dua lagi diagonal yang pertama dan diagonal yang kedua di sini. Oke, kita langsung saja membuat kondisinya. Kita masuk ke metode ceknya ya. Kita ketikkan untuk player pertama dan untuk player kedua. Nah, di sini kita tuliskan if jika kurung lagi button pada indeks ke 0 get text sama dengan X dan kita copy ini, pastekan, paste satu kali lagi, indeks ke 1 kita ubah nih indeksnya jadi kedua. Nah, X maka win. Oke, selanjutnya kita samakannya biar terlihat rapi. Kita enter nih. Oke, enter. Untuk yang lainnya kita kopas aja dari yang pertama. Kita pastekan sebanyak 7 kali ya. Oke, lalu kita ubah indeksnya. Ini kita ubah menjadi 3, 4, 5. Ini 3, 4, 5. Lalu 6, 7, 8. Ininya juga 6, 7, 8. Lalu 0, 3, 6, ya ini 0, 3, ini 6. Lalu ini 1, 4, 7. Ini juga 1, 4, 7. Lalu di bawahnya 2, 5, dan 8. Nah, bawahnya juga ini 2, 5, 8. Oke, selanjutnya untuk bagian diagonalnya 0, 4, dan 8. Sini 2, 4, dan 6. Jangan lupa kita ganti 2, 4, 6. Oke. Lalu untuk player 2 nya kita tinggal kopas yang sudah jadi ini. Oke, langsung kita blok aja di sini. Oke, Ctrl C, kemudian masuk ke player 2 nya, kita pastekan. Nah, selanjutnya kita akan mengubah AX nya ini menjadi 0. Kita file,
pilih find, itu replace. Di sini kita hidupkan untuk case sensitifnya, kita cari X, diubah menjadi O. Nah, kita replace all. Oke. Sekarang semua sudah berubah menjadi O dari yang X tadi. Oke. Selanjutnya untuk yang X ini kita ubah satu-satu ya. Oke, kita ubah. Oke. Ganti O. O lagi. Diganti O. Ini diganti O. Satu lagi ya. Oke, kita cek lagi, ini sudah semua. Selanjutnya kita masuk ke metode xwin dan owins nya. Nah, pada dua metode ini kita akan menunjukkan bahwa untuk player 1 menang dan untuk player 2 yang menang, kita dapat mengganti background warnanya jika salah satu pemain ini menangkan game. Langsung saja kita ketikkan button pada indeks A, set background color dot green. Kita akan ubah warnanya jadi hijau nanti ya. Oke, kita copy ini untuk yang ke bawahnya juga, untuk B dan C nya ya. Ubah A ini menjadi B dan jadi C. Lalu kita akan mendisablekan semua tombol, jadi pemain ini tidak bisa bermain lagi. Oke, kita buat perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 9, i plus plus. Kita buat lagi button index i, set enable kita isi dengan false. Oke, lalu text fieldnya kita akan ubah menjadi xwin. Ketik text field dot set text xwin. Lalu selanjutnya kita copy ini, copy yang tadi ini untuk player O nya juga ya. Kita blok, copy, kita pastekan. Ini X nya diganti dengan O. Oke, saya rasa sudah tidak ada lagi ya. Ini sudah selesai program kita. Ini kita bisa mengecek, kita build dulu. Oke, kita run. Coba kita klik. Oke, kasih X di sini. Oke, O nya sudah menang, berjalan lancar. Kita coba sekali lagi, X O lagi, ini untuk X O, klik lagi satu kali X. Oke, sudah menang ya. Saya rasa kita coba sekali lagi ya, X O. Oke, kita X ya. Oke, saya rasa ini kita cek dari atas ya. Di sini kita punya kelas main dan kelas tic-tac-toe ya. Nah, ini strukturnya dari awal sampai akhir. Oke,
Sekian tutorial yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.